anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Oleh sebab itu, mari kita dengar baik-baik Ibu jelaskan ya. Kalian dengarkan Ibu baik-baik. Duduk dengan baik, duduk dengan tenang. Oke, sebelum kita masuk ke unsur-unsur pendidikan, kalian harus tahu apa arti dari pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah suatu ilmu di mana setiap langkahnya atau setiap prosesnya itu dipayungi oleh hukum. Ya, itu pendidikan. Nah, lalu apa tujuan dari pendidikan? Tujuan pendidikan yang pertama adalah tujuan umum, yaitu manusia Pancasila. Kemudian tujuan kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan dari suatu lembaga untuk mencapai pendidikan. Lalu tujuan yang berikutnya adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan di mana setiap untuk mencapai mata pelajaran. Oke. Lalu tujuan institusional itu adalah tujuan untuk membahas sub pokok dan pokok bahasan yang akan dibahas. Itu dia tujuan dari pendidikan. Lalu sekarang baru kita bisa masuk ke unsur-unsur pendidikan. Kalian tahu apa unsur-unsur pendidikan yang pertama? Oke. Kalau kalian belum tahu apa saja unsur-unsur pendidikan, dengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, unsur-unsur pendidikan yang pertama adalah peserta didik, ya. Peserta didik, ya. Peserta didik. Seperti kalian saat ini, yaitu peserta didik. Nah, untuk ciri-ciri dari peserta didik ini adalah yang pertama, sedang mengalami fase perkembangan. Ya, kalian tahu bahwa kalau sedang mengalami fase perkembangan seperti kalian saat ini, baik secara psikis maupun fisik. Ya, meskipun di setiap individu peserta didik itu berbeda-beda. Yang pertama misalnya yang psikis ya, yang si A lebih pintar di bagian matematika, lalu si B lebih pintar dari bagian di bahasa Inggris. Nah, itu berbeda-beda untuk psikisnya karena memiliki ciri-ciri khas yang berbeda. Lalu kalau fisik itu juga sama, satu si kurus misalnya, satu si gendut, satu si cungkring atau apalah. Intinya kalian memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, setelah unsur-unsur pendidikan yang pertama itu peserta didik, tentu ada unsur berikutnya adalah tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan. Nah, kalau udah menjelaskan tentang tenaga kependidikan, ya, tenaga kependidikan ini dia mencakup beberapa, ya. Yang pertama, ya, ini dia mencakup beberapa, yaitu tenaga pendidik, ya. Tenaga pendidik. Terus yang kedua itu adalah apa? Pengawas, peneliti, ya. Pengawas, penilik, ya, dan peneliti. Lalu ada juga laboran, ya, pustakawan, ada juga teknisi, ada juga pengembang di bidang pendidikan. Nah, kalau untuk tenaga pendidik artinya yaitu guru, ya, dan pengawas artinya ya pengawas, laboran, pustakawan, ya, itu di perpus. Oke.
Setelah tenaga kependidikan, unsur yang berikutnya itu adalah interaksi. Yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif antara murid dan guru. Nah, ketika tidak ada interaksi edukatif antara guru dan murid, tidak ada hubungan timbal balik, maka juga proses pendidikan tidak bisa dikatakan berjalan. Artinya ketika misalnya si guru sedang menjelaskan, ketika gurunya bertanya terus muridnya tidak menjawab atau tidak ada respon, nah itu tidak bisa dikatakan pendidikan. Karena seperti apa misalnya pendidikan itu ketika tidak ada interaksi. Oke? Paham? Oke, setelah unsur interaksi edukatif, terus kita masuk ke materi atau isi materi atau isi yang akan dibahas. Ketika kita dari proses pembelajaran atau pendidikan, kita harus ada namanya materi. Kalau tidak ada materi, bagaimana akan guru atau tenaga pendidik akan menjelaskan ke peserta didik, gitu ya. Lalu unsur yang berikutnya adalah konteks yang dibahas atau konteks dari pendidikan tersebut. Konteks artinya intinya konteks dari pendidikan itu. Seperti misalnya pendidikan, misalnya itu seperti yang kalian gunakan di proses pembelajaran. Konteks apa gitu yang guru gunakan saat menjelaskan materi itu apa konteksnya gitu ya. Lalu, ibu sambung ke sini karena sini sudah nggak cukup. Ini berarti untuk unsur yang berikutnya setelah konteks pendidikan, yaitu adalah kurikulum. Kurikulum ini juga sangat penting kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat aturan mengenai tujuan, isi dari pendidikan tersebut. Ini pengertian dari kurikulum. Lalu unsur yang berikutnya adalah sarana dan prasarana sarana dan prasarana. Artinya yang kalian gunakan di sebuah sekolah atau di tempat kalian belajar pasti ada yang namanya sarana dan prasarana. Misalnya seperti yang kita gunakan sekarang ini, gedung sekolah spidol, papan tulis, kursi, meja yang kalian gunakan itu adalah dari sarana dan prasarana. Paham sampai sini? Paham? Oke, kita lanjut. Untuk unsur yang berikutnya adalah, ayo, siapa yang tahu? Iya, masyarakat. Ketika tidak ada masyarakat maka juga tidak akan ada peserta didik, karena peserta didik juga berasal dari masyarakat. Masyarakat kan sekelompok orang yang tinggal di salah satu daerah tertentu. Itu. Setelah masyarakat ada juga lingkungan. Lingkungan juga penting Kalau tidak ada namanya lingkungan, otomatis juga kan lingkungan ini kan tempat hidupnya manusia. Otomatis kalau namanya pendidikan, dia harus ada lingkungan tersendiri atau ada tempat tersendiri. Gitu. Lalu setelah lingkungan ada juga biaya pendidikan. Untuk biaya ini juga termasuk penting dalam pendidikan
kita tahu bahwa untuk pendidikan sekarang, apalagi zaman sekarang ya, banyak atau hampir semuanya perlu biaya ya, meskipun ada bantuan-bantuan sejenisnya, tapi perlu juga biaya. Itu misalnya untuk pakaian ya, untuk keperluan lainnya, itu untuk biaya pendidikan. Lalu untuk unsur yang berikutnya adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan. Untuk jalur pendidikan ini ya, dia nanti ada beberapa jenis ya. Mungkin kalian sudah tidak asing juga dengan jalur pendidikan ini, yaitu ya, yang pertama itu adalah formal. Jalur pendidikan formal. Formal artinya yang terstruktur, atau misalnya seperti kita sekarang ini formal ya, di suatu sekolah, satu lembaga, itu formal. Terus kalau formal berarti juga ada yang namanya non formal. Non formal. Nah, non formal ini berbeda dari formal. Kalau non formal ini sesuatu yang tidak terstruktur, tapi masih dalam konteks pendidikan yang ada lembaganya seperti itu. Misalnya kayak pendidikan anak usia dini ya, itu sudah termasuk ke non formal. Lalu yang ketiga itu adalah jalur, ibu sambung ke sini ya, nah nggak cukup, itu adalah informal ya. Informal ini sering sekali kita dapat dimanapun kita berada. Misalnya di lingkungan tempat kalian tinggal, tempat kalian berada, atau juga di informal ini adalah lingkungan keluarga. Kalian misalnya di lingkungan keluarga memang sudah dari lahir kalian sudah mendapatkan yang namanya pendidikan. Dari kalian belajar berjalan, kalian belajar makan, kalian belajar ngomong, kalian belajar berinteraksi dengan orang tua kalian, kalian belajar untuk bermain dengan teman-teman kalian, atau kalian belajar banyak hal di keluarga. Bahkan kalau menurut saya, menurut ibu ya, yang lebih penting atau yang lebih dominan untuk kita sebagai manusia itu adalah informal ya, informal, pendidikan informal. Setelah unsur jalur pendidikan, pasti ada unsur jenjang pendidikan. Oke, untuk tulisannya ibu sambung ke sini ya, karena nggak cukup di sini, yaitu jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikan itu artinya dia memiliki jenjang-jenjang yang tersendiri. Misalnya contohnya ya ke sini ya, misalnya itu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu ada di pendidikan dasar itu ada di sekolah dasar ya, sekolah dasar dan sekolah menengah itu pendidikan dasar, itu jenjang pendidikan, itu pendidikan dasar itu dari SD dan SMP, sekolah menengah pertama. Lalu ada jenjang pendidikan tengah, yaitu jenjang pendidikan ya, pendidikan menengah. Artinya kalau jenjang pendidikan menengah ya, kalian seperti misalnya di SMA dan SMK ya, ini jenjang pendidikan menengah. Lalu juga ada yang namanya jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini sudah di bangku kuliah ya. Di sini kalian sudah dituntut untuk lebih fokus dengan pendidikan. Artinya di sini kalian sudah memiliki misalnya yang mau jadi guru, mau jadi dokter, sini ya, untuk kalian di pendidikan tinggi. Nah, lalu kan unsur-unsurnya nih sudah ada. Nah, sekarang kalian sudah tahu unsur-unsur pendidikan. Nah, unsur-unsur pendidikan yang pertama, peserta didik. Peserta didik sudah ada,
pasti juga ada tenaga kependidikan. Lalu setelah ada tenaga pendidikan, ada peserta didik, otomatis ada interaksi edukatif atau interaksi timbal balik antara guru dan murid atau murid dengan guru. Lalu ada materi atau isi, yaitu materi atau isi yang disampaikan. Kemudian ada juga konteks ya, konteks pendidikan ya yang kita gunakan. Lalu kurikulum itu juga penting ya, yang karena kalau misalnya di suatu pendidikan kita tuh harus ada yang namanya kurikulum atau aturan yang untuk tujuan dan isi dan sebagainya. Lalu ada sarana dan prasarana, ini juga penting. Sarana dan prasarana kita gunakan di lingkungan sekolah kita. Lalu ada masyarakat, ada lingkungan, ada biaya pendidikan, ada jalur pendidikan, di mana tadi tuh jalur pendidikan adalah formal, non formal, dan informal. Yang sering kita temui itu adalah kalau setiap hari atau dari kita kecil yang kita temukan adalah pendidikan informal. Lalu ada jenjang pendidikan, di mana jenjang pendidikan itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk setiap unsur ini misalkan salah satunya tidak ada. Ini peserta didik saja tidak ada. Peserta didik tidak ada, maka tidak mungkin ada tenaga kependidikan, tidak mungkin ada namanya interaksi edukatif atau sebagainya. Karena di setiap unsur ini itu ada kaitannya, ada hubungannya. Ketika misalnya tenaga pendidik tidak ada tapi peserta didik ada, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai pendidikan karena tidak bisa menjalin hubungan timbal balik atau interaksi. Kalau misalnya peserta didik ada, tenaga kependidikan ada, tapi materi atau isi yang disampaikan itu tidak ada, itu juga dinamakan pendidikan tidak bisa berjalan. Misalnya ini semua ada nih, peserta didik ada, tenaga kependidikan ada, interaksi edukatif ada, materi atau isi ada, tetapi sarana dan prasarananya itu tidak ada. Tidak perlu lengkap untuk sarana dan prasarana, tetapi harus ada. Setidaknya misalnya gedung sekolah ya, atau alat tulis seperti papan tulis, itu harus ada meskipun tidak lengkap gitu ya. Dan juga untuk yang lain juga seperti itu. Misalnya salah satu tidak ada juga, ini unsur-unsur pendidikan ini tidak bisa dikatakan sebagai pendidikan, salah satunya kurang. Artinya ada kaitan antara unsur satu dengan unsur yang lain, dan makanya sulit dipisahkan. Ya. Misalnya peserta didik sedikit saja tidak apa, misalnya di satu sekolah itu ada guru 10 orang ya, atau gurunya 30 orang lah. Biasa kan ada kan guru 30 orang terus muridnya cuma 20 orang. Itu bisa dikatakan suatu pendidikan meskipun gurunya lebih banyak dari muridnya, atau kebalikannya. Kebalikan dari misalnya muridnya banyak banget, banyak sekali, tapi tenaga kependidikannya atau gurunya atau laborannya atau sejenisnya itu kurang, itu bisa dikatakan pendidikan. Tetapi asal jangan tidak ada unsur seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke? Paham sampai sini? Oke, jadi intinya unsur-unsur pendidikan ini tidak bisa dipisahkan. Satu kurang, maka pendidikan itu akan ada hambatannya. Kalau misalnya yang kurang hanya ini konteks pendidikan, ini mungkin masih bisa ya, pendidikan itu masih bisa berjalan. Tetapi ada tidak keseimbangan atau tidak intinya ada hambatan ketika salah satunya tidak ada. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, oke. Tapi mungkin ada yang kurang jelas ya di interaksi edukatif atau jenjang pendidikan atau pendidikan dasar. Tadi masih ingat kan, pendidikan dasar ini itu di SD dan SMP, itu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendidikan menengah ya di SMA, sekolah menengah atas, dan SMK, sekolah menengah ke jurusan. Lalu pendidikan tinggi itu di perkuliahan. Oke, mungkin untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya ya.
Kalau misalnya kurang jelas, silahkan tanya ke ibu. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke, mungkin hanya itu. Selamat pagi. Oh ya, jangan lupa pelajari apa yang ibu jelaskan tadi, pahami ya. Jangan cuma di sekolah belajar, kalian juga harus belajar di rumah. Ingat, kalian juga sebentar lagi akan ujian. Oke, cukup sampai di sini. Selamat pagi.